presentasi kali ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar geostatistik, Bapak Fauzan Ramadhani Simangunsong MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurinda Silwan, saya sebagai pemateri pertama. Saya Inmirala Senggiring sebagai pemateri kedua. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil mini risol gambaran berat badan bayi berdasarkan jenis pemberian candu bunga sempa 6, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Penelitian ini kami pilih karena 6 bulan pertama kehidupan merupakan masa yang sangat penting bagi pertumbuhan bayi, di mana kebutuhan gizinya sepenuhnya bergantung pada susu. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif, namun dalam praktik di masyarakat, penggunaan susu formula masih cukup banyak. Di sisi lain, Posyandu sebagai layanan kesehatan masyarakat sebenarnya memiliki data rutin yang kaya, tetapi belum banyak dimanfaatkan untuk analisis ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berat badan bayi berdasarkan jenis pemberian susu, yaitu ASI, susu formula, dan kombinasi ASI serta formula. Dengan menggunakan data rutin Posyandu, melalui riset ini, kami berharap dapat memberikan gambaran nyata kondisi pertumbuhan bayi di tingkat Posyandu, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya promosi ASI dan peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Di sini ada pendahuluan. 6 bulan pertama kehidupan merupakan periode emas bagi bayi, di mana seluruh kebutuhan nutrisi masih dipenuhi dari susu. Karena itu, jenis susu, apakah ASI, susu formula, atau kombinasi, sangat menentukan kualitas pertumbuhan bayi, terutama berat badan sebagai salah satu indikator gizi utama. WHO menjelaskan bahwa ASI eksklusif selama 6 bulan adalah standar terbaik karena mengandung zat gizi seimbang, faktor imunologis, hormon, dan komponen bioaktif yang tidak dapat digantikan oleh susu formula. Meski demikian, praktik pemberian susu formula masih banyak dijumpai di masyarakat akibat berbagai alasan seperti persepsi produksi ASI yang dianggap kurang, keterbatasan waktu karena ibu bekerja, ketidaktahuan, hingga pengaruh promosi produk susu formula. Data Posyandu sebenarnya memiliki peran penting sebagai sumber informasi perkembangan bayi, tetapi seringkali hanya dicatat sebagai laporan rutin tanpa dianalisis lebih lanjut. Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini, yaitu perlunya gambaran nyata mengenai hubungan antara jenis susu yang diberikan dengan berat badan bayi di Posyandu Bunga Sempa 6, Kelurahan Tanah Merah, Binjai Selatan. Penelitian ini ingin mengisi kesenjangan tersebut dengan mendeskripsikan pola berat badan bayi berdasarkan jenis pemberian susu pada Januari sampai November 2025. Temuan lokal seperti ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penguatan edukasi ASI dan perbaikan strategi kesehatan masyarakat di tingkat Posyandu. Nah, yang kedua itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan potong lintang atau cross-seksional, sehingga peneliti hanya menggambarkan kondisi yang ada pada periode tertentu tanpa mencari hubungan sebab akibat. Penelitian ini dilakukan di Posyandu Bunga Sempa 6 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, dan menggunakan data sekunder dari buku register penimbangan bayi serta kartu menuju sehat selama Januari sampai November 2025. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, yakni seluruh bayi memenuhi kriteria inklusi diambil sebagai sampel. Kriteria tersebut meliputi bayi berusia 1-6 bulan, memiliki catatan berat badan yang jelas, serta terdapat informasi mengenai jenis susu yang diterima. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 20 bayi sebagai sampel penelitian. Variabel utama yang dianalisis adalah berat badan atau dalam kilogram, dan jenis pemberian susu, ASI, susu formula, atau kombinasi. Data dianalisis secara deskriptif melalui perhitungan frekuensi, presentase, rata-rata, nilai minimum, dan maksimum untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai kondisi bayi di Posyandu tersebut. Tidak ada uji statistik inferensial yang dilakukan karena penelitian ini fokus pada deskripsi data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Baik, di sini ada hasil penelitian dari
Posyandu Bunga Sempanan di Kelurahan Tanah Merah di Binjai Selatan menunjukkan adanya distribusi yang seimbang antara bayi yang menerima ASI dan susu formula. Dari total 20 bayi, sebanyak 9 bayi 45% mendapatkan ASI dan 9 bayi lainnya 45% mendapatkan susu formula. Sementara itu hanya 2 bayi 10% yang menerima kombinasi ASI dan formula. Nah, proporsi ini menunjukkan bahwa penggunaan susu formula di wilayah tersebut masih cukup tinggi dan setara dengan pemberian ASI yang mengindikasikan adanya tantangan dalam penerapan ASI eksklusif sesuai rekomendasi WHO. Dari aspek pertumbuhan, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa rata-rata berat badan tertinggi dimiliki oleh bayi yang menerima ASI, yaitu 6,63 kg. Nah, kelompok susu formula memiliki rata-rata berat badan sedikit lebih rendah, yaitu 6,17 kg, sedangkan kelompok kombinasi ASI formula mencatat rata-rata terendah yaitu 5,80 kg. Walaupun perbedaan ini tidak diuji secara statistik, pola yang muncul tetap memberikan indikasi penting bahwa bayi yang mendapatkan ASI cenderung memiliki berat badan yang lebih baik. Sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya seperti Saputra di tahun 2010, Ari Tonang di tahun 2024, dan beberapa studi internasional lainnya. Nah, pembahasan lebih lanjutnya menunjukkan bahwa tingginya penggunaan formula dapat mempengaruhi banyak faktor, seperti keyakinan ibu bahwa ASI tidak mencukupi, seperti kondisi pekerjaannya juga, atau kurangnya dukungan menyusui. Penelitian luar negeri bahkan menemukan bahwa bayi yang hanya mengonsumsi susu formula berisiko mengalami kenaikan berat badan yang terlalu cepat, terutama bila pola pemberiannya tidak terkontrol. Nah, dalam penelitian ini, kelompok formula tidak menunjukkan berat badan yang lebih tinggi, kemungkinan karena sampelnya kecil, usia bayi yang masih muda, serta tidak adanya informasi terkait jumlah konsumsi susu formula. Kelompok kombinasi hanya terdiri dari 2 bayi, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Kombinasi ASI dan formula biasanya terjadi karena berbagai kondisi, seperti ibu merasa produksi ASI itu menurun atau adanya kebutuhan tambahan. Namun, tanpa data tambahan, hasil pada kelompok ini hanya dapat dianggap sebagai gambaran awal. Hasil penelitian kami ini menunjukkan bahwa pentingnya memanfaatkan data posyandu secara optimal. Informasi sederhana terkait berat badan dan jenis susu dapat memberikan gambaran yang membantu kadar dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi menyusui, mengidentifikasi bayi yang berisiko, dan memperkuat program promosi ASI eksklusif dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Jadi dalam penelitian ini tuh menyimpulkan bahwa bayi yang menerima ASI di Posyandu Bunga Sempanan memiliki rata-rata berat badan lebih baik dibandingkan bayi yang mendapat susu formula maupun kombinasi ASI formula. Dari total 20 bayi, proporsi pemberian ASI dan formula sama-sama 45%, menunjukkan bahwa penggunaan formula masih cukup tinggi di masyarakat. Rata-rata berat badan bayi ASI adalah 6,63 kg, lebih tinggi daripada kelompok susu formula yaitu 6,17 kg, dan kombinasi yaitu 5,80 kg. Temuan ini mendukung bukti ilmiah bahwa ASI merupakan pilihan terbaik untuk pertumbuhan bayi pada 6 bulan pertama kehidupan. Walaupun penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti jumlah sampel kecil dan tidak dianalisis oleh faktor lain seperti berat lahir, riwayat penyakit, atau status sosial ekonomi, hasil penelitian tetap memberikan gambaran awal yang sangat berguna. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi posyandu dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan edukasi dan konseling ASI, sekaligus mendorong pemanfaatan data posyandu sebagai alat evaluasi perkembangan bayi. Demikian presentasi kami. Terima kasih kepada Bapak dosen pengaku mata kuliah yang telah membimbing kami selama pengerjaan mini riset ini, dan juga